Pada dasarnya, sahabat, ya, hidup adalah sebuah proses perjalanan. Adalah kita berasal dari Allah untuk kembali kepada Allah, ya. Maka di alam dunia ini kita memiliki dua bagian, ya. Ada di bagian diri kita yang dohir dan diri kita yang batin. Maka kita berjalan di muka bumi ini tidak bisa melepaskan antara jasad dan jiwa dan ruh, ya. Karena kita memang realitasnya di alam dunia ini adalah harus saling antara jasad dan ruh, ya. Antara mana yang jadi hamba, ya. Nah, jasadnya sudah, yang disebut soleh adalah yang sudah mampu menjadi hamba, ya. Orang yang sudah mampu menjadi hamba, sahabat, adalah mereka yang sudah mampu berzikir dengan baik, ya. Dan dia orang yang berzikir dengan baik, artinya zikir itu zakaruyat kurudikron adalah ingat, ya. Karena syaratnya ingat itu wajib adalah kenal, sahabat. Dan syaratnya kenal adalah wajib berjumpa. Tidak mungkin ada kenal tanpa berjumpa, dan tidak mungkin akan ingat tanpa kenal. Dari semua, ya. Menggunakan kesadaran nafas yang penuh dengan kesadaran adalah memanfaatkan ruang dan waktu yang ada. Walaupun ini masih pada ruang tunggu, ya, kita ingin gunakan kesempatan itu, sahabat. Jadi inilah maka juga adalah kesempurnaan dohir dan batin. Tetapi yang harus Mas Ujo pahami adalah bahwa kita harus sadar bahwa sesungguhnya walaupun diri kita ini ada dua bagian, dohir dan batin. Yang satu adalah ruh, adalah ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi mir ruhi, dan adapun jasad adalah merupakan asli penduduk bumi, jasad ini. Maka jangan aneh kalau Mas Ujo adalah, kenapa saya sudah berzikir, sudah begini, sudah begitu, tapi saya tetap berat, gitu ya. Ya, karena pada dasarnya ada dua gaya yang berlaku, ya. Di mana pada tubuh kita ada gaya sentrifugal, gaya gravitasi, adalah gaya yang selalu ingin bertahan di bumi ini. Ini ya harus dipahami. Adapun ruh kita adalah sebaliknya, memiliki gaya sentripetal. Adalah seolah-olah daya tarik, tarik menarik dengan matahari, seolah-olah. Antara Samsun dan Badrun. Antara bumi dan langit, tadi semua. Jasad penduduk bumi, ya, karena tubuh kita ini adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tubuh kita ini, sadar nggak sadar, adalah diciptakan. Walaupun dua-duanya baik ruh, jiwa maupun tubuh adalah dari Nur Muhammad. Ada bagian yang batin, ya, yang ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi mir ruhi, ya. Itu juga adalah bangsa nur, cahaya. Tetapi ada juga yang disebut jasad, adalah sebetulnya juga adalah dari Nur Muhammad, ya. Tetapi pada jasad sudah dilengkapi dengan hawa tadi semua, ya. Nah, disinilah ada hawa api, ada hawa angin, ada hawa air, ada hawa tanah. Ini yang siapa Mas Ujo yang bertahan. Maka kita tidak boleh berjalan hanya dengan satu saja. Maka disitulah kesempurnaan adalah syariat dan hakikat, ya, antara dohir dan batin, antara jiwa dan raga. Dan inilah yang pendiri bangsa selalu dalam Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, jadi tentu saja akan agak sulit, ya, pada saat yang satu menginginkan hidup di dunia selama-lamanya. Tetapi yang satu ingin kembali kepada pemiliknya Allah dari semua, bagian yang batin. Maka pada dasarnya kenapa manusia menjadi bingung, kenapa manusia menjadi tidak tenang, karena ada dikotomi, adalah yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri, yang satu sujud pada Allah, yang satu menolak sujud pada Allah. Kan itu kan tentang kisah Nabi Adam. Yang satu adalah faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi, ya. Faqa'u lahu syajidin, ya. Dan seluruhnya adalah yang bagian dari sebangsa cahaya, malaikat itu pasajadal semuanya kulluhum ajmaun. Pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis, kecuali adalah iblis tadi. Maka Allah bertanya, qala ya iblis malaka ala takuna ma'asyajidin. Kenapa wahai
tubuh gitu. Wahai jasad gitu. Kenapa kamu ini nggak mau balik gitu kata dia semua. Ya tentu saja bagi si jasad yang tidak mengenal dengan Allah, dia tidak tahu. Maka yang dia tahu adalah hawa nafsu itu adalah sejak dia bernapas pertama kali di alam dunia, maka bayi menangis adalah hawa udara di sini. Hawa narun, hawa maun, tadi semua. Hawa hawaun dan hawa turobun tadi semua. Yang dia tidak mengerti. Maka disinilah sesungguhnya harus kerjasama sahabat antara jasad dan ruh, syariat dan hakikat. Maka latih tubuhnya dengan syariat dan arifkan jiwanya adalah dengan ma'rifat tadi semua. Karena tujuan perjalanan nanti di penghujungnya supaya terjadi adalah koalisi yang baik antara jasad dan ruh. Maka disinilah yang Mas Ujo adalah harus dikawinkan. Seorang laki-laki dan perempuan adalah untuk mendapatkan litaskunu dia harus dikawinkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Nah, ajwajan itu jasad dan ruh ajwajan. Maka supaya litaskunu, maka harus dikawinkan, harus bersetubuh tadi semua. Satukan kal jasadil wahid, ya tadi semua. Maka tetapi yang harus diurus pertama adalah jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Maka itulah kenapa awaludini ma'rifatullah, karena yang harus dibangun adalah jiwanya. Karena kalau seandainya raganya nanti yang dibangun, jiwanya adalah mati, sama saja. Walaupun dia ibadah, maka tubuh ini akan selalu pamrih. Tubuh ini akan selalu tidak sadar siapa dirinya. Bahkan tubuh ini dia tidak mau sujud pada Allah. Dan tubuh ini selalu menolak untuk sujud pada Allah. Dan tubuh ini selalu menolak balik kepada Allah. Maka jangan aneh di dunia ini banyak orang yang soleh tubuhnya, tapi tidak soleh, tidak arif. Ruhnya, dia tetap saja. Walaupun dia sudah banyak ibadahnya, dia tidak mau mati. Inilah sifat jasad. Jadi tidak ada kerinduan dia kepada Tuhannya. Ya, karena sebelumnya dia tidak pernah bertemu dengan Tuhannya. Maka silakan tanya, silakan cek. Orang setua apapun, sesoleh apapun ibadah dohirnya, tetap saja dia tidak mau mati. Itu kan tadi semua. Nah ini beda sahabat. Beda lagi dengan si jiwa, si ruh. Yang memang asalnya adalah penduduk langit seolah-olah. Yang ditiupkan oleh dia pada diri kita. Maka untuk membawa jiwa yang arif dan juga dibarengi dengan tubuh yang soleh, inilah yang diperlukan. Maka harus dilakukan kerjasama. Harus satu visi tadi semua. Jiwa harus menyadari perlunya dengan jasad, ruh harus sadar perlunya dengan jasad, tapi jasad harus sadar bahwa sesungguhnya dia adalah bagian daripada tadi. Karena tidak mungkin kita bisa ibadah tanpa jasad. Gitu. Tidak mungkin kita menjadi khalifah tanpa jasad tadi semua. Dan otomatis tidak mungkin ruh bisa pulang kepada Allah tanpa jasad. Tapi pada saat kita berkiblat pada jasad, maka jasad ini akan menjegal si ruh untuk kembali pada Allah. Maka itulah kenapa manusia banyak mengeluh, banyak protes tadi semua. Setiap hari yang dikeluh itu pasti jasad. Ya. Kalaupun ibadah, walaupun dipaksa-paksa malas, itu pasti jasad. Kalaupun dia sudah ibadah, tiba-tiba merasa soleh, itu jasad. Kalaupun dia ibadah, tahajud, banyak zikir, tiba-tiba dia merasa sudah ahli surga, pasti itu jasad. Tadi semua. Kalau dia beribadah, selalu kaitannya kepada surga, pasti itu jasad. Nah, disinilah perlu sinkron. Ya, Mas Ujo antara jasad dan ruh. Tadi semua harus dikawinkan. Supaya litaskunu. Tadi, sebagaimana Allah mencontohkan dalam bab pernikahan. Perempuan dan laki-laki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tadi semua. Litaskunu ilaiha. Maka disitulah wajalna bainahum mawaddah warahmah. Maka akan menjadikan si tubuh itu mawaddah warahmah. Karena di penghujungnya adalah cinta. Sementara cinta itu ya adalah buah daripada mesra. Cinta ada dari mesra. Mesra ada dari rasa. Rasa ada
mengingat Allah dengan hati. Mengingat Allah dengan hati adalah ada karena diawali dengan mengingat Allah dengan lisan. Maka tadi diawali dengan zikir lisan, dimasukkan kepada zikir hati, dimasukkan kepada zikir rasa, dimasukkan kepada zikir mesra, dimasukkan kepada zikir. Setelah mesra, disitulah ada mahabbah tadi cuma. Kalau sudah cinta, silakan kita bisa merasakan pada saat kita mencinta. Maka orang sedang mencinta itu irasional. Maka jangan aneh orang yang mencinta kepada Allah pun adalah contoh Al-Halaj, contoh adalah Syekh Siti Jenar. Orang-orang yang sedang mabuk dengan cinta pada Allah, terkadang ucapannya adalah memang di luar nalar manusia biasa. Jadi jangan aneh, Abah bisa memaklumi teman-teman yang tiba-tiba yang suka WA ke Abah dengan bahasa bombastis, itu biasa, ya biasa. Biasa, karena memang adalah letupan orang-orang yang jatuh cinta itu adalah apakah jatuh cinta dohir di alam dunia maupun cinta pada Allah sama, terkadang memiliki itu tadi bahwa bahwa cinta, love is blind, cinta itu buta tadi semua ya. Maka inilah Mas Ujo, tidak boleh dipisahkan, hanya syariat saja dan tidak boleh juga hanya hakikat saja. Dohir dan batin harus dikawinkan. Itulah kenapa kata Abah semalam kita harus ditalkin. Talkin itu sebetulnya mengawinkan tasdid lafaz Allah dan tasdid lafaz Muhammad pada tubuh dan lafaz pada Allah pada ruh, itu menjadi satu ya. Itulah yang disebut nanti. Tetapi di perjalanan awalnya tubuh ini sulit Mas Ujo. Karena walaupun ruh dipaksa untuk arif mengenal Allah kayak apa, tapi selama tangannya tidak dilatih untuk berbuat baik, mulutnya dilatih untuk berbuat baik, matanya dilatih untuk berbuat baik, telinganya dilatih untuk berbuat baik, kakinya dilatih untuk berbuat baik, bahkan di sini tetap saja terjadi perlawanan jasad. Maka terjadilah perang Bratayuda di dalam diri kita. Ya, terjadilah perang Bratayuda adalah bagaimana antara antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan adalah berperang. Tadi semua antara keinginan jasad dan keinginan ruh yang satu sama lain adalah saling berperang. Nah, mari kita bantu jiwa kita. Karena penghalang daripada perjalanan ruh adalah tubuh kita. Tetapi ruh tidak akan bisa terbang tanpa tubuh ini juga. Maka disinilah menjadi dilematis tadi semua. Ya. Pada saat kita genjot pada satu sisi syariat, terlalu ke kiri tadi semua, bandulnya. Maka bandul kanan kosong tadi semua. Atau terlalu hakikat ke kanan. Maka jangan aneh, Mas Ujo. Banyak orang yang hakikat akhirnya meninggalkan syariat kan. Nah itu. Karena bandolnya terlalu kanan. Dia lupa dia punya jasad. Dia lupa jasadnya punya kebutuhan. Ya, sebagaimana setiap hari jasad kita yang dicari rasa. Tetapi buat jasadnya tetap, walaupun rasa itu ada pada wujud, pada benda. Berarti hakikat itu ada pada syariat. Gitu loh. Syariat itu adalah tidak ada artinya tanpa hakikat. Apa artinya gula tanpa manis? Tapi manis itu tidak ada tanpa gula. Nah ini harus dipahami. Maka kita harus kawinkan dua-duanya dengan baik. Dan itulah yang Allah ajarkan doa kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh. Maksudnya kepada jasad yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Adalah ruh yang hasanah. Itulah tujuan akhirnya adalah soleh jasadnya. Adalah arif ruhnya. Tadi semua. Barulah dia akan berjalan bersama menuju Allah. Tadi. Ini ya, kalau ditanya ke Abah tadi, mana yang harus besar? Kiri apa kanan? Syariat atau hakikat? Kata Abah, dua-duanya. Nah, sementara penjegal daripada perjalanan ruh adalah juga jasad ini. Karena wujuduka danbun. Maka oleh karena itulah Allah sudah memberikan kepada kita adalah resep tadi. Wabtagi fi ma'ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Nah ini, apa yang Allah anugerahkan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita ini adalah berkoalisi dengan jiwa kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini belum sadar bahwa sesungguhnya dia adalah barang mati. Tetapi
tetap dia merasa bahwa yang sholat dirinya, yang soleh dirinya, yang beribadah dirinya. Nah, kalau demikian berarti sesungguhnya seluruh amaliyah yang dilakukan si tubuh ini adalah sebenarnya sia-sia. Berarti dia ibadah dengan imamnya adalah hawanya, hawa nafsunya, bukan daripada jiwanya tadi semua. Maka keseimbangan dua-duanya, Mas Ujo, adalah merupakan ideal tadi semua. Syariat yang dibangun dengan Islam, yang dibangun dengan iman dan ihsan. Ya, tadi. Jadi ihsan dan iman yang diwujudkan dengan syariat. Itulah kenapa tubuh kita dibagi 4 bagian. Kata Abah juga. Ya, Abah sudah jelaskan berkali-kali bahwa Allah, nama diri dia itu disebut Allah. Nama zatnya disebut Allah. Dari semua. Tapi wujudnya adalah Muhammad. Tapi rupanya adalah Adam, rahasianya adalah insan. Itu adalah pada diri kita semua. Nah, pada saat bicara Allah itu adalah zatnya adalah merupakan syir yang ada pada manusia. Adapun sifat Allah adalah ruh pada manusia. Adapun asma Allah adalah hati pada manusia. Adapun adalah fi'il Allah adalah batang tubuh pada manusia. Maka inilah sesungguhnya harus soleh jasad, arif ruhnya. Soleh jasadnya nggak arif ruhnya, gagal. Arif ruhnya nggak soleh jasadnya, satu saat jasadnya bisa membelokkan dia jauh keluar. Bahkan disitulah timbullah amalia-amalia yang khayal, mencari-cari cahaya, mencari merasa sudah ma'rifat. Nggak ada orang yang ma'rifat itu tidak akan pernah merasa ma'rifat. Tadi semua. Maka intinya adalah segalanya harus mengadakan sebuah proses pelatihan. Tidak ada sebuah perkara yang tidak bisa dengan dilatih. Sabar tidak bisa dengan muncul. Karena tubuh ini yang menjadi masalahnya. Tubuh ini harus dilatih sabar. Tubuh ini harus dilatih adalah syukur. Tubuh ini harus dilatih dermawan. Lisan ini harus dilatih dengan bagaimana bicara yang benar. Dan bagaimana penglihatan ini juga dilatih dengan yang benar. Karena tubuh kita ini semua kendaraan daripada jiwa, tetapi tubuh kita sering nabrak-nabrak. Jadi kita ini, mulut pengennya apa, mata inginnya apa, telinga inginnya apa, kaki inginnya apa, hati inginnya kemana. Nah, inilah yang terjadi perang Badar yang terjadi adalah di dalam diri manusia. Jadi, karena itulah sesungguhnya yang menjadikan kita menjadi tidak tenang, menjadikan kita tidak damai, menjadikan kita takut hidup dan takut pula mati. Tadi semua. Pada saat dia belum punya uang, dia bingung. Pada saat dia punya uang pun tetap bingung. Pada saat dia sendiri bingung. Pada saat sudah punya istri pun bingung. Sudah punya istri dan punya anak, dia bingung. Setelah punya anak pun dia masih bingung. Terus sampai punya cucu pun dia bingung. Tadi semua. Kenapa? Karena tadi ya antara kontradiktif antara jasad dan ruh dari semua. Ya. Nah, terlebih lagi kalau seandainya penyambung di antara keduanya adalah jiwa. Sementara jiwa itu adalah ruh yang tadinya suci waktu dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, syirruh itulah hakikat Rasulullah dalam keadaan suci. Kemudian ibunya, bapaknya, lingkungannya, keluarganya telah menanamkan kepada kita adalah kemelekatan kepada dunia. Maka akhirnya ruh menjadi ada bagian yang ternoda yang disebut dengan jiwa. Nah, inilah jiwa ini yang harus kita didik. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Berarti dua-duanya. Tapi yang harus dibangun adalah jiwanya dulu. Jadi bagian yang dalamnya dulu. Tadi semua, ya. Bagian mesinnya dulu yang harus diurus, di-tune up bagian mesinnya dulu. Diganti supaya power bagian yang jiwanya, barulah nanti jasadnya dicat, dicuci, dibersihkan, tambah aksesoris, tambah lampu, tambah apa, itu jasad. Ya. Sesungguhnya. Maka tapi tetap adalah yang terbaik di antara kedua untuk menyambungkan adalah cinta. Maka tadi adalah cirinya jiwa orang yang soleh. Maka
Maka tadi amal amalan solihah itu adalah bukan banyak sholat sebetulnya. Tapi banyak sholat, banyak dzikir, banyak ibadah-ibadah mahdhah itu akan membuat si jiwa ini sabar dalam proses. Jadi intinya pada dasarnya melaksanakan ketaatan syariat, memperbanyak ketaatan syariat adalah ibarat kebo, ya. Terus kebo itu dipaksa suruh kerja, gitu tadi semua. Terus kebo itu dipaksa suruh kerja. Untuk apa? Karena pada dalam jiwa kita ada iblis, ada setan. Pada saat kita dipaksa, tubuhnya dipaksa, maka itu tadi. Yang di awal itu memang untuk tubuh ini adalah harus ada paksaan, Mas Ujo. Makanya tadi, maka kenapa ada bahasa mujahadah? Nah, ini karena tubuh ini tidak mudah. Maka terus paksa tubuh ini. Maka ada riyadhah. Ada riyadhah saum 40 hari untuk tubuh. Ada riyadhah nanti setelah saum 40 hari ada riyadhah namanya puasa ngerawat, ngabeti namanya. Hanya makan umbi-umbian. Untuk tadi, tubuh ini harus dilawan. Harus dilawan. Tadi semua, ya. Tadi semua. Kalau perlu, maka nanti ada juga adalah riyadhah yang kita adalah saum Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumatnya begadang. Kenapa? Tubuh ini juga harus dilawan. Ya. Tadi kali. Jadi, karena nanti pada saat tubuh ini kita ingin diajak terbang oleh ruh, tubuhnya ngantuk. Tadi semua. Nah ini. Makanya kata Abah, jangan gegabah meninggalkan syariat ya Mas Ujo ya. Jadi tadi pertanyaannya. Jadi kayaknya saya cukup merasa tenang dengan hakikat saja tanpa syariat. Hati-hati. Tubuh kita ini bisa membelokkan kita, merusak semua perjalanan kita. Ya. Karena tubuh ini adalah asli penduduk bumi dan memiliki jiwa. Makanya tadi kenapa? Waktu lahir kita ke alam dunia memiliki nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh itu perlambang daripada nar, api dari semua. Yang selalu ingin membakar. Tadi semua ya. Kita. Di martabat alam 7. Pada martabat insan. Tadi semua. Kita tuh terlahir di alam dunia ini dengan nafsul ammaroh. Maka selalu ada perintah dari jasad ini untuk melawan Allah. Tadi semua. Selalu ingin tidak mau tunduk pada jiwa kita. Padahal Allah sudah nyuruh tadi. Faqa'u lahu sajidin nafahtu fihi mir ruhi. Faqa'u lahu sajidin. Tetap dia tidak mau. Hanya malaikat. Yang fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang satu tidak illa iblis. Ya tubuh kita ini tidak mau sujud. Tadi semua. Ya. Maka dilatihlah. Boleh juga dengan saum. Hari kelahiran. Tadi semua. Karena persoalan la hijabaka illa wujudika. Jadi sekali lagi menundukkan tubuh kita ini tidak mudah Mas Ujo. Ya. Belajar ilmu ma'rifat mudah, pemahaman ma'rifat mudah. Karena sesungguhnya ma'rifat itu bukan sesuatu yang perlu dipelajari sebenarnya. Karena pada dasarnya adalah biarkan dia Allah yang mengenalkan dirinya. Yang sebenarnya harus dididik yang lebih kuat adalah tubuh kita ini. Maka ada riyadhah khusus ya. Sampai nanti adalah mutih adalah tadi semua adalah setelah ngabeti yang pertama, ngabeti yang kedua. Makan umbi-umbian, tidak boleh merebusnya pakai garam. Dan kita bertahan selama 40 hari. Supaya apa? Pada saat kita sudah belajar mematikan rasa jasmani, maka akan muncul rasa rohani. Jadi rasa rohani itu Mas Ujo hanya akan muncul kalau kita sudah melatihnya dengan membunuh rasa jasmani itu. Maka jangan aneh kalau mungkin barangkali Mas Ujo dengar kisah-kisah para aulia dulu sampai mengubur diri. Humul itu bukan hanya sebatas ininya saja, tetapi mereka real dulu itu mengubur diri. Ya, Abah pernah kenal dengan seorang guru begitu. Beliau di dalam rumahnya itu punya kuburan yang sudah ternganga terbuka dan kita di malam diikat dibungkus dengan kain kafan dan kita harus tidur di dalam kuburan itu. Walaupun tidak dirimbun dengan tanah, tapi suasana gelap, kita pakai baju kafan semalaman. Itulah. Tubuh ini betul-betul harus dilawan. Tubuh ini. Jadi jangan tidak semudah yang dibayangkan oleh Mas Ujo tadi. Ya. Hanya cukup saja kenal dengan itu baru teori ma'rifah. Itu hanya baru tahu istilah-istilah ma'rifah. Tadi sekali lagi. Jadi Abah katakan nanti karena Abah kenapa agak senget karena kata Abah tidak setuju bahwa segala itu adalah baru melihat cahaya sedikit, wah kayaknya saya lebih anteng dengan hakikat, saya
syariatnya saya kayaknya tidak nikmat. Nah inilah. Selama jasadnya tidak soleh tadi semua. Nah soleh itu nanti jasad ini bukan hanya ibadah saja, tetapi jasad ini adalah lebih bagaimana kita penyayang, Mas Ujo tadi semua. Karena tadi hanya satu-satunya adalah cara untuk menyambungkan adalah kepada untuk melawan iblis yang luar biasa pada tubuh kita dengan melahirkan sifat kasih sayang. Itulah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah kenapa kita tubuh ini harus dipaksa untuk sodako. Jangan pelit. Kalau orang pelit mustahil ma'rifat. Saya katakan 1 miliar % orang pelit mustahil ma'rifat. Saya kasih tahu. Ya. Maka yang pertama itu harus dibangun dengan rasa dermawan dulu. Ya. Karena rasa dermawan adalah rasa cinta. Rasa cinta adalah merupakan bagian dari hakikat Allah. Rasa cinta itu. Maka latihlah dengan sodako. Kenapa? Ciri orang takwa sodako, ciri orang iman sodako, ciri orang hijrah sodako. Tadi semua. Kata Allah, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatul muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Itu dulu. Latihkah kita punya rezeki sedikit. Ya tadi semua. Ya, silakan. Itu. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu ma'rifat itu adalah Allah mengenalkan dirinya pada kita. Dan cara Allah ingin mengenalkan dirinya pada kita, jadilah jiwa pemurah. Itu saja. Kata Allah dalam hadis qudsi, Ana uhibbu ahlas syakha. Aku itu adalah mencintai orang-orang pemurah. Tuh, coba. Jadi jiwa pemurah, kasih sayang itulah Mas Ujo. Bukan teori ma'rifatnya. Oh ini alam ini, alam ini, alam ini. Oh ruh ini, ruh ini, ruh ini. Oh ini, itu mah teorinya. Tadi semua. Ini cahayanya begini, cahayanya begini. Itu hati-hati. Kita hanya ayo nyari-nyari cahaya. Kita bukan nyari cahaya. Siapa bilang ma'rifat itu cahaya? Tadi. Jadi mari. Jadi intinya lah, kata Abah. Kenapa Allah menjelaskan ciri orang iman yang sejati itu adalah mengorbankan harta yang dicintainya. Tadi lan tanhalul birra mimma tunfiqu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu. Jadi kata Abah, daripada menghayal tentang cahaya ke kiri ke kanan, ayo tubuh ini latih paksa dengan syariat. Tapi yang harus dilihat adalah bukan tubuh ini yang melakukan. Gitu loh. Lumampah ulah ngalengkah init bari cicing, tetap tubuhnya dipaksa tapi bari cicing gitu loh. Nah itu. Karena tadi kalau dibiarkan tubuh ini adalah liar, nakal, wah tadi semua yang muncul adalah cahaya kadib, bukan cahaya bukan fajar sodik, bukan cahaya sodik, tapi yang muncul Pak adalah cahaya kadib. Nah inilah tadi yang banyak teman. Oh saya melihat cahaya anu, saya melihat cahaya anu. Hati-hati. Itu adalah fajar kadib, cahaya bohong. Nanti muncullah suara, hei hambaku, berhentilah ibadah pada Allah. Gitu kata di semua. Engkau sekarang udah mulia, engkau sekarang udah ma'rifat. Pokoknya intinya yang Abah sudah alami adalah ayo tebar kebaikan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu saja. Ya, insya Allah Allah akan mengenalkan dirinya. Karena Allah salah satu sifatnya adalah yang utama adalah Rahman, Rahim. Maka pada saat kita memiliki jiwa Rahman, Rahim, maka insya Allah dia akan mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi bukan kita yang mengenali dia. Karena tidak mungkin ada wayang mengenali dalang. Tapi yang boleh juga dalang mengenalkan dirinya pada wayang. Dalang mengenalkan dirinya pada wayang. Pada saat si wayang sudah mempanahkan dirinya di hadapan dalang. Satu itu. Ya. Yang kedua, si wayang sudah belajar adalah bagaimana sifat si dalang. Kalau dalang sabar, dia sabar. Kalau dalang pemaaf, dia belajar pemaaf. Kalau dalang adalah penyantun, dia penyantun. Kalau dalang itu lembut, dia belajar lembut. Kalau dalang itu adalah senang memberi tanpa diminta, dia belajar ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu saja. Ya. Daripada istilahnya tapa di gunung dan lain sebagainya. Kata Abah, perbuatan menyayangi makhluk
Perbuatan adalah berbuat dengan real adalah bagaimana dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan apa. Itulah yang akan membuat dalang mengenalkan dirinya pada diri kita. Jadi sekali lagi, tidak ada ilmu dari seorang wayang yang bisa mengenali dalangnya. Satu, tidak ada amalia yang bisa membuat si wayang sampai pada dalangnya. Karena semua gerak wayang adalah milik dalang. Maka disinilah yang disebut soleh jasadnya adalah pada saat si wayang itu adalah tetap adalah melaksanakan ketaatan kepada dalang. Tetapi adalah dia memahami posisinya sebagai abid dan dia posisinya Allah sebagai ma'bud. Disinilah yang sesungguhnya adalah yang ini. Itu saja barangkali ya Mas Ujo yang berkaitan dengan sekali lagi kalau kata Abang bilang sih jangan tertipu dengan cahaya-cahaya palsu. Ya. Dan nggak usah cari-cari cahaya. Dari semua. Hati-hati ya. Dari semua. Jadi nggak usah. Udah. Jalanin kebaikan. Tadi semua. Terus tebar kebaikan. Tebar tadi semua. Ya, yang penting kebaikan. Jadi kata Abang juga. Walaupun tirakat kayak apa. Kamu pelit sejuta setan. Nggak bakal ma'rifat. Nggak. Karena salah satu sifat Allah itu adalah selalu memberi. Coba. Ya. Itulah yang kenapa kita disuruh sedekah, disuruh jariah, tadi semua. Orang khusyuk adalah mengeluarkan zakat, tadi semua ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu adalah orang yang khusyuk, adalah kamu tidak akan khusyuk sebelum kamu keluarkan zakatnya. Jadi itu biarkan dalang mengenalkan dirinya pada tubuh kita, pada wayang. Ayo keluarkan zakatnya. Jangan sampai ada makanan yang masuk ke tubuh ini yang tidak dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, orang hijrah juga adalah tadi semua. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Jangan teriak-teriak, saya siap mengorbankan nyawa. Bohong. Harta aja dulu. Tadi semua. Orang suka teriak-teriak, Allahu Akbar, saya siap mati. Nggak usah mati, kata Allah. Biamwalihim. Duit dulu, duit. Dari semua. Karena orang itu masih cinta pada duit. Sampai sakit dikeluarkan, itu cirinya tidak mungkin dia bisa ma'rifat pada Allah. Ya. Ada tadi, kemudian juga tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayolah sekali-kali kita berkorban sesuatu yang besar yang kita miliki, yang kita cintai. Insya Allah, ya, insya Allah dia akan mengenalkan dirinya pada diri kita. Jadi jangan mengejar-ngejar ilmu dalang, karena ilmu dalang mustahil akan dikejar oleh wayang dan semua. Dan tidak ada ilmu yang bisa mengejar ilmu dalang. Karena wayang ilmunya semuanya ada pada kekuasaan dalang. Nah gitu. Nah ini jadi semua ya. Jadi sadarlah dari semua. Al-abid wal ma'bud wahid. Kita wayang, kita juga dalang. Kita ingsun, kita juga syirah. Nah, di mana mengambil posisinya. Tapi biasanya tubuh kita adalah selalu melawan. La hijabaka illa biwujudika. Ngelawan terus tadi semua. Nah inilah. Akhirnya kalaupun kita adalah belajar ilmu ma'rifat, dikhawatirkan yang muncul adalah cahaya kadib, tadi bukan cahaya sodik tadi. Itu saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya sayyidina qadim. Assalamualaikum sayyidina wa masyidina Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah dimanapun berada, ya, di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, ya, semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa ada di dalam kemuliaan, ya, bahagia dohirnya, bahagia batinnya, tenang jiwanya, ya, kemudian cerdas akalnya, bening hatinya, ya. Abah melihat daftar-daftar pertanyaan, ya sahabat, dan kemudian melihat bahwa boarding masih 1 jam lagi, ya, maka Abah akan gunakan untuk menjawab pertanyaan, soalan-soalan yang disampaikan oleh teman-teman, ya. Pada dasarnya sahabat, ya, hidup adalah sebuah proses perjalanan. Adalah kita berasal dari Allah untuk kembali kepada Allah, ya. Maka di alam dunia ini kita memiliki dua bagian, ya. Ada di bagian diri kita yang dohir dan diri kita yang batin. Maka kita berjalan di muka bumi ini tidak bisa melepaskan antara jasad dan jiwa dan ruh, ya. Karena kita memang realitasnya di alam dunia ini adalah harus saling antara jasad dan ruh, ya. Antara mana yang jadi hamba, ya. Nah, jasadnya sudah, yang disebut soleh adalah yang sudah mampu menjadi hamba, ya. Orang yang sudah mampu menjadi hamba, sahabat, adalah mereka yang sudah mampu berzikir dengan baik, ya. Dan dia orang yang berzikir dengan baik, artinya zikir itu zakaruyat kurudikron adalah ingat, ya. Karena syaratnya ingat itu wajib adalah kenal, sahabat. Dan syaratnya kenal adalah wajib berjumpa. Tidak mungkin ada kenal tanpa berjumpa, dan tidak mungkin akan ingat tanpa kenal dari semua, ya. Menggunakan kesadaran nafas yang penuh dengan kesadaran adalah memanfaatkan ruang dan waktu yang ada. Walaupun ini masih pada ruang tunggu, ya, kita ingin gunakan kesempatan itu, sahabat. Jadi inilah maka juga adalah kesempurnaan dohir dan batin. Tetapi yang harus Ujo pahami adalah bahwa kita harus sadar bahwa sesungguhnya walaupun diri kita ini ada 2 bagian, dohir dan batin. Yang satu adalah ruh, adalah ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi mir ruhi, dan adapun jasad adalah merupakan asli penduduk bumi, jasad ini. Maka jangan aneh kalau Mas Ujo adalah, kenapa saya sudah berzikir, sudah begini, sudah begitu, tapi saya tetap berat, gitu ya. Ya, karena pada dasarnya ada 2 gaya yang berlaku, ya. Di mana pada tubuh kita ada gaya sentrifugal, gaya gravitasi, adalah gaya yang selalu ingin bertahan di bumi ini. Ini ya harus dipahami. Adapun ruh kita adalah sebaliknya, memiliki gaya sentripetal. Adalah seolah-olah daya tarik, tarik menarik dengan matahari, seolah-olah antara Samsun dan Badrun, antara bumi dan langit, tadi semua. Jasad penduduk bumi, ya, karena tubuh kita ini adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tubuh kita ini, sadar nggak sadar, adalah diciptakan. Walaupun dua-duanya baik ruh, jiwa maupun tubuh adalah dari Nur Muhammad. Ada bagian yang batin, ya, yang ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi mir ruhi, ya. Itu juga adalah bangsa nur, cahaya. Tetapi ada juga yang disebut jasad, adalah sebetulnya juga adalah dari Nur Muhammad, ya. Tetapi pada jasad sudah dilengkapi dengan hawa tadi semua, ya. Nah, disinilah ada hawa api, ada hawa angin, ada hawa air, ada hawa tanah. Ini yang siapa Mas Ujo yang bertahan. Maka kita tidak boleh berjalan hanya dengan satu saja. Maka disitulah kesempurnaan adalah syariat dan hakikat, ya, antara dohir dan batin.
adalah antara jiwa dan raga. Dan inilah yang pendiri bangsa selalu dalam Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, jadi tentu saja akan agak sulit ya pada saat yang satu menginginkan hidup di dunia selama-lamanya. Tetapi yang satu ingin kembali kepada pemiliknya Allah dari semua, bagian yang batin. Maka pada dasarnya kenapa manusia menjadi bingung, kenapa manusia menjadi tidak tenang, karena ada dikotomi adalah yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri, yang satu sujud pada Allah, yang satu menolak sujud pada Allah. Kan itu kan tentang kisah Nabi Adam. Yang satu adalah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ya. Faqa'u lahu syajidin, ya. Dan seluruhnya adalah yang bagian dari sebangsa cahaya, malaikat itu pasajadal semuanya kulluhum ajmaun. Pasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis, kecuali adalah iblis tadi. Maka Allah bertanya, qala ya iblis malaka ala takuna ma'asyajidin. Kenapa wahai tubuh gitu, wahai jasad gitu, kenapa kamu ini nggak mau balik gitu kan tadi semua. Ya tentu saja bagi si jasad yang tidak mengenal dengan Allah, dia tidak tahu. Maka yang dia tahu adalah hawa nafsu itu adalah sejak dia bernapas pertama kali di alam dunia, maka bayi menangis adalah hawa udara di sini. Hawa narun, hawa maun tadi semua, hawa hawaun dan hawa turobun tadi semua. Yang dia tidak mengerti, maka disinilah sesungguhnya harus kerjasama sahabat antara jasad dan ruh, syariat dan hakikat. Maka latih tubuhnya dengan syariat dan arifkan jiwanya adalah dengan ma'rifat tadi semua. Karena tujuan perjalanan nanti di penghujungnya supaya terjadi adalah koalisi yang baik antara jasad dan ruh. Maka disinilah yang Mas Ujo adalah harus dikawinkan. Seorang laki-laki dan perempuan adalah untuk mendapatkan litaskunu dia harus dikawinkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Nah, ajwajan itu jasad dan ruh ajwajan. Maka supaya litaskunu, maka harus dikawinkan, harus bersetubuh tadi semua. Satukan kal jasadil wahid, ya tadi semua. Maka tetapi yang harus diurus pertama adalah jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Maka itulah kenapa awaludini ma'rifatullah, karena yang harus dibangun adalah jiwanya. Karena kalau seandainya raganya nanti yang dibangun, jiwanya adalah mati, sama saja. Walaupun dia ibadah, maka tubuh ini akan selalu pamrih. Tubuh ini akan selalu tidak sadar siapa dirinya. Bahkan tubuh ini dia tidak mau sujud pada Allah. Dan tubuh ini selalu menolak untuk sujud pada Allah. Dan tubuh ini selalu menolak balik kepada Allah. Maka jangan aneh di dunia ini banyak orang yang soleh tubuhnya, tapi tidak soleh, tidak arif. Ruhnya, dia tetap saja. Walaupun dia sudah banyak ibadahnya, dia tidak mau mati. Inilah sifat jasad. Jadi tidak ada kerinduan dia kepada Tuhannya. Ya, karena sebelumnya dia tidak pernah bertemu dengan Tuhannya. Maka silakan tanya, silakan cek. Orang setua apapun, sesoleh apapun ibadah dohirnya, tetap saja dia tidak mau mati. Nah, itu kan tadi semua. Nah ini beda sahabat. Beda lagi dengan si jiwa, si ruh. Yang memang asalnya adalah penduduk langit seolah-olah. Yang ditiupkan oleh dia pada diri kita. Maka untuk membawa jiwa yang arif dan juga dibarengi dengan tubuh yang soleh, inilah yang diperlukan. Maka harus dilakukan kerjasama. Harus satu visi tadi semua. Jiwa harus menyadari perlunya dengan jasad, ruh harus sadar perlunya dengan jasad, tapi jasad harus sadar bahwa sesungguhnya dia adalah bagian daripada tadi. Karena tidak mungkin kita bisa ibadah tanpa jasad. Gitu. Tidak mungkin kita menjadi khalifah tanpa jasad tadi semua. Dan otomatis tidak mungkin ruh bisa pulang kepada Allah tanpa jasad. Tapi pada saat kita berkiblat pada jasad, maka jasad ini akan menjegal si ruh untuk kembali pada Allah. Maka itulah kenapa manusia banyak mengeluh, banyak protes tadi semua. Setiap hari yang dikeluh itu pasti jasad. Ya.
Kalaupun ibadah, walaupun dipaksa-paksa malas, itu pasti jasad. Kalaupun dia sudah ibadah, tiba-tiba merasa soleh, itu jasad. Kalaupun dia ibadah, tahajud, banyak dzikir, tiba-tiba dia merasa sudah ahli surga, pasti itu jasad. Tadi semua. Kalau dia beribadah, selalu kaitannya kepada surga, pasti itu jasad. Nah, disinilah perlu sinkron. Ya, Mas Ujo, antara jasad dan ruh. Tadi semua harus dikawinkan. Supaya litaskunu. Tadi, sebagaimana Allah mencontohkan dalam bab pernikahan. Perempuan dan laki-laki. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tadi semua. Litaskunu ilaiha. Maka disitulah wajalna bainahu mawaddah warahmah. Maka akan menjadikan si tubuh itu mawaddah warahmah. Karena di penghujungnya adalah cinta. Sementara cinta itu ya adalah buah daripada mesra. Cinta ada dari mesra. Mesra ada dari rasa. Rasa ada mengingat Allah dengan hati. Mengingat Allah dengan hati adalah ada karena diawali dengan mengingat Allah dengan lisan. Maka tadi diawali dengan zikir lisan, dimasukkan kepada zikir hati, dimasukkan kepada zikir rasa, dimasukkan kepada zikir mesra, dimasukkan kepada zikir. Setelah mesra, disitulah ada mahabbah tadi cuma. Kalau sudah cinta, silakan kita bisa merasakan pada saat kita mencinta. Maka orang sedang mencinta itu irasional. Maka jangan aneh orang yang mencinta kepada Allah pun adalah contoh Al-Halaj, contoh adalah Syekh Siti Jenar. Orang-orang yang sedang mabuk dengan cinta pada Allah, terkadang ucapannya adalah memang di luar nalar manusia biasa. Jadi jangan aneh, Abah bisa memaklumi teman-teman yang tiba-tiba yang suka WA ke Abah dengan bahasa bombastis, itu biasa, ya biasa. Biasa, karena memang adalah letupan orang-orang yang jatuh cinta itu adalah apakah jatuh cinta dohir di alam dunia maupun cinta pada Allah sama, terkadang memiliki itu tadi bahwa bahwa cinta, love is blind, cinta itu buta tadi semua ya. Maka inilah Mas Ujo, tidak boleh dipisahkan, hanya syariat saja dan tidak boleh juga hanya hakikat saja. Dohir dan batin harus dikawinkan. Itulah kenapa kata Abah semalam kita harus ditalkin. Talkin itu sebetulnya mengawinkan tasdid lafaz Allah dan tasdid lafaz Muhammad pada tubuh dan lasif pada Allah pada ruh, itu menjadi satu saja. Ya, itulah yang disebut nanti. Tetapi di perjalanan awalnya tubuh ini sulit Mas Ujo, karena walaupun ruh dipaksa untuk arif mengenal Allah kayak apa, tapi selama tangannya tidak dilatih untuk berbuat baik, mulutnya dilatih untuk berbuat baik, matanya dilatih untuk berbuat baik, telinganya dilatih untuk berbuat baik, kakinya dilatih untuk berbuat baik, bahkan di sini tetap saja terjadi perlawanan jasad. Maka terjadilah perang Bratayuda di dalam diri kita. Ya, terjadilah perang Bratayuda adalah bagaimana antara antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan adalah berperang. Tadi semua antara keinginan jasad dan keinginan ruh yang satu sama lain adalah saling berperang. Nah, mari kita bantu jiwa kita, karena penghalang daripada perjalanan ruh adalah tubuh kita. Tetapi ruh tidak akan bisa terbang tanpa tubuh ini juga. Maka disinilah menjadi dilematis tadi semua. Ya, pada saat kita genjot pada satu sisi syariat, terlalu ke kiri tadi semua bandulnya, maka bandul kanan kosong tadi semua. Atau terlalu hakikat ke kanan, maka jangan aneh Mas Ujo, banyak orang yang hakikat akhirnya meninggalkan syariat kan. Nah itu karena bandolnya terlalu kanan. Dia lupa dia punya jasad, dia lupa jasadnya punya kebutuhan. Ya, sebagaimana setiap hari jasad kita yang dicari rasa, tetapi buat jasadnya tetap, walaupun rasa itu ada pada wujud, pada benda, berarti hakikat itu ada pada syariat, gitu loh. Syariat itu adalah tidak ada artinya tanpa hakikat. Apa artinya gula tanpa manis? Tapi manis itu tidak ada tanpa gula.
Nah, ini harus dipahami. Maka kita harus kawinkan dua-duanya dengan baik. Dan itulah yang Allah ajarkan doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah tuh. Maksudnya kepada jasad yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah adalah ruh yang hasanah. Itulah tujuan akhirnya adalah soleh jasadnya, adalah arif ruhnya dari semua. Barulah dia akan berjalan bersama menuju Allah. Tadi. Ini ya, kalau ditanya ke Abah tadi, mana yang harus besar? Kiri apa kanan? Syariat atau hakikat? Kata Abah, dua-duanya. Nah, sementara penjegal daripada perjalanan ruh adalah juga jasad ini. Karena wujuduka danbun. Maka oleh karena itulah Allah sudah memberikan kepada kita adalah resep tadi. Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Nah ini, apa yang Allah anugerahkan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita ini adalah berkoalisi dengan jiwa kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini belum sadar bahwa sesungguhnya dia adalah barang mati. Tetapi tetap dia merasa bahwa yang sholat dirinya, yang soleh dirinya, yang beribadah dirinya. Nah, kalau demikian berarti sesungguhnya seluruh amaliyah yang dilakukan si tubuh ini adalah sebenarnya sia-sia. Berarti dia ibadah dengan imamnya adalah hawanya, hawa nafsunya. Bukan daripada jiwanya, dari semua. Maka keseimbangan dua-duanya, Mas Ujo, adalah merupakan ideal dari semua. Syariat yang dibangun dengan Islam, yang dibangun dengan iman dan ihsan. Ya. Jadi ihsan dan iman yang diwujudkan dengan syariat. Itulah kenapa tubuh kita dibagi 4 bagian. Kata Abah juga. Ya. Abah sudah jelaskan berkali-kali bahwa Allah nama diri dia itu disebut Allah. Nama zatnya disebut Allah. Dari semua. Tapi wujudnya adalah Muhammad. Tapi rupanya adalah Adam, rahasianya adalah insan. Itu adalah pada diri kita semua. Nah, pada saat bicara Allah itu adalah zatnya adalah merupakan syir yang ada pada manusia. Adapun sifat Allah adalah ruh pada manusia. Adapun asma Allah adalah hati pada manusia. Adapun adalah fi'il Allah adalah batang tubuh pada manusia. Maka inilah sesungguhnya harus soleh jasad, arif ruhnya. Soleh jasadnya nggak arif ruhnya, gagal. Arif ruhnya nggak soleh jasadnya, satu saat jasadnya bisa membelokkan dia jauh keluar. Bahkan disitulah timbullah amalia-amalia yang khayal, mencari-cari cahaya, mencari merasa sudah ma'rifat. Nggak ada orang yang ma'rifat itu tidak akan pernah merasa ma'rifat. Tadi semua. Maka intinya adalah segalanya harus mengadakan sebuah proses pelatihan. Tidak ada sebuah perkara yang tidak bisa dengan dilatih. Sabar tidak bisa dengan muncul. Karena tubuh ini yang menjadi masalahnya. Tubuh ini harus dilatih sabar. Tubuh ini harus dilatih adalah syukur. Tubuh ini harus dilatih dermawan. Lisan ini harus dilatih dengan bagaimana bicara yang benar. Dan bagaimana penglihatan ini juga dilatih dengan yang benar. Karena tubuh kita ini semua kendaraan daripada jiwa, tetapi tubuh kita sering nabrak-nabrak. Jadi kita ini, mulut pengennya apa, mata inginnya apa, telinga inginnya apa, kaki inginnya apa, hati inginnya kemana. Nah, inilah yang terjadi perang Badar yang terjadi adalah di dalam diri manusia. Jadi, karena itulah sesungguhnya yang menjadikan kita menjadi tidak tenang, menjadikan kita tidak damai, menjadikan kita takut hidup dan takut pula mati. Dari semua. Pada saat dia belum punya uang, dia bingung. Pada saat dia punya uang pun tetap bingung. Pada saat dia sendiri bingung. Pada saat sudah punya istri pun bingung. Sudah punya istri dan punya anak, dia bingung. Setelah punya anak pun dia masih bingung. Terus sampai punya cucu pun dia bingung. Tadi semua. Kenapa? Karena tadi ya antara kontradiktif antara jasad dan ruh dari semua. Ya. Nah, terlebih lagi kalau seandainya penyambung di antara keduanya adalah jiwa.
Sementara jiwa itu adalah ruh yang tadinya suci waktu dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, syuruh itulah hakikat Rasulullah dalam keadaan suci. Kemudian ibunya, bapaknya, lingkungannya, keluarganya telah menanamkan kepada kita adalah kemelekatan kepada dunia. Maka akhirnya ruh menjadi ada bagian yang ternoda yang disebut dengan jiwa. Nah inilah jiwa ini yang harus kita didik. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Berarti dua-duanya. Tapi yang harus dibangun adalah jiwanya dulu. Jadi bagian yang dalamnya dulu. Tadi semua. Ya. Bagian mesinnya dulu yang harus diurus. Di-tune up bagian mesinnya dulu. Diganti supaya power bagian yang jiwanya. Barulah nanti jasadnya dicat, dicuci, dibersihkan. Tambah aksesoris, tambah lampu, tambah apa. Itu jasad. Ya. Sesungguhnya. Maka tapi tetap adalah yang terbaik di antara kedua untuk menyambungkan adalah cinta. Maka tadi adalah cirinya jiwa orang yang soleh. Maka tadi ya'mal amalan solihah itu adalah bukan banyak sholat sebetulnya. Tapi banyak sholat, banyak dzikir, banyak ibadah-ibadah mahdhah itu akan membuat si jiwa ini sabar dalam proses. Jadi intinya pada dasarnya melaksanakan ketaatan syariat, memperbanyak ketaatan syariat adalah ibarat kebo, ya. Terus kebo itu dipaksa suruh kerja, gitu tadi semua. Terus kebo itu dipaksa suruh kerja. Untuk apa? Karena pada dalam jiwa kita adalah ada iblis, ada setan. Pada saat kita dipaksa, tubuhnya dipaksa, maka itu tadi yang di awal itu memang untuk tubuh ini adalah harus ada paksaan, Mas Ujo. Maka kenapa ada bahasa mujahadah? Nah, ini karena tubuh ini tidak mudah. Maka terus paksa tubuh ini. Maka ada riyadhah. Ada riyadhah saum 40 hari untuk tubuh. Ada riyadhah nanti setelah saum 40 hari ada riyadhah namanya puasa ngerawat, ngabeti namanya. Hanya makan umbi-umbian. Untuk tadi tubuh ini harus dilawan. Harus dilawan tadi semua, ya. Tadi semua. Kalau perlu maka nanti ada juga adalah riyadhah yang kita adalah saum Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya begadang. Kenapa? Tubuh ini juga harus dilawan. Ya. Tadi. Jadi karena nanti pada saat tubuh ini kita ingin diajak terbang oleh ruh, tubuhnya ngantuk. Tadi semua. Nah ini. Makanya kata apa? Jangan gegabah meninggalkan syariat ya Mas Ujo ya. Jadi tadi pertanyaannya. Jadi kayaknya saya cukup merasa tenang dengan hakikat saja tanpa syariat. Hati-hati. Tubuh kita ini bisa membelokkan kita, merusak semua perjalanan kita. Ya. Karena tubuh ini adalah asli penduduk bumi dan memiliki jiwa. Makanya tadi kenapa? Waktu lahir kita ke alam dunia memiliki nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu perlambang daripada nar, api dari semua. Yang selalu ingin membakar. Tadi semua ya. Kita pada di martabat alam 7, pada martabat insan tadi semua. Kita tuh terlahir di alam dunia ini dengan nafsu ammaroh. Maka selalu ada perintah dari jasad ini untuk melawan Allah. Tadi semua. Selalu ingin tidak mau tunduk pada jiwa kita. Padahal Allah sudah nyuruh tadi. Faqa'u lahu sajidin nafahtu fihi min ruhi. Faqa'u lahu sajidin. Tetap dia tidak mau. Hanya malaikat yang fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang satu tidak illa iblis. Ya tubuh kita ini tidak mau sujud. Tadi semua. Ya. Maka dilatihlah boleh juga dengan saum, hari kelahiran, tadi semua. Karena persoalan la hijabaka illa wujudika. Jadi sekali lagi menundukkan tubuh kita ini tidak mudah Mas Ujo. Ya. Belajar ilmu ma'rifat mudah, pemahaman ma'rifat mudah. Karena sesungguhnya ma'rifat itu bukan sesuatu yang perlu dipelajari sebenarnya. Karena pada dasarnya adalah biarkan dia Allah yang mengenalkan dirinya. Yang sebenarnya harus dididik yang lebih kuat adalah tubuh kita ini. Maka ada riyadhah khusus ya. Sampai nanti adalah mutih adalah tadi semua adalah setelah ngabeti yang pertama, ngabeti yang kedua, makan umbi-umbian tidak boleh merebusnya pakai garam dan kita bertahan selama 40 hari supaya apa? Pada saat kita sudah belajar mematikan rasa jasmani, maka akan muncul rasa rohani. Jadi rasa rohani itu Mas Ujo hanya akan muncul kalau kita sudah melatihnya dengan membunuh rasa jasmani itu.
Maka jangan aneh kalau mungkin barangkali Mas Ujo dengar kisah-kisah para aulia dulu sampai mengubur diri. Humul itu bukan hanya sebatas ininya saja, tetapi mereka real dulu itu mengubur diri. Ya, Abah dulu pernah kenal dengan seorang guru begitu. Beliau di dalam rumahnya itu punya kuburan yang sudah ternganga terbuka, dan kita di malam diikat dibungkus dengan kain kafan, dan kita harus tidur di dalam kuburan itu. Walaupun tidak dirimbun dengan tanah, tapi suasana gelap, kita pakai baju kafan semalaman. Itulah tubuh ini betul-betul harus dilawan. Tubuh ini. Jadi jangan, tidak semudah yang dibayangkan oleh Mas Ujo tadi. Ya, hanya cukup saja kenal dengan itu baru teori ma'rifah. Itu hanya baru tahu istilah-istilah ma'rifah. Tadi sekali lagi. Jadi Abah katakan nanti, karena Abah kenapa agak senget, karena kata Abah tidak setuju bahwa segala itu adalah baru melihat cahaya sedikit. Wah, kayaknya saya lebih anteng dengan hakikat, saya sudah tidak syariatnya, saya kayaknya tidak nikmat. Nah inilah. Selama jasadnya tidak soleh tadi semua. Nah, soleh itu nanti jasad ini bukan hanya ibadah saja, tetapi jasad ini adalah lebih bagaimana kita penyayang, Mas Ujo tadi semua. Karena tadi hanya satu-satunya adalah cara untuk menyambungkan adalah untuk melawan iblis yang luar biasa pada tubuh kita dengan melahirkan sifat kasih sayang. Itulah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah kenapa kita tubuh ini harus dipaksa untuk sodako. Jangan pelit. Kalau orang pelit mustahil ma'rifat, saya katakan. 1.000.000.000% orang pelit mustahil ma'rifat. Saya kasih tahu. Ya. Maka yang pertama itu harus dibangun dengan rasa dermawan dulu. Ya. Karena rasa dermawan adalah rasa cinta. Rasa cinta adalah merupakan bagian dari hakikat Allah, rasa cinta itu. Maka latihlah dengan sodako. Kenapa? Ciri orang takwa sodako, ciri orang iman sodako, ciri orang hijrah sodako. Tadi semua. Kata Allah, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatul muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Itu dulu. Latihkah kita punya rezeki sedikit. Ya tadi semua. Ya, silahkan. Itu. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu ma'rifat itu adalah Allah mengenalkan dirinya pada kita. Dan cara Allah ingin mengenalkan dirinya pada kita, jadilah jiwa pemurah. Itu saja. Kata Allah dalam hadis qudsi, Anna uhibbu ahlas syakha. Aku itu adalah mencintai orang-orang pemurah. Tuh, coba. Jadi jiwa pemurah, kasih sayang itulah Mas Ujo. Bukan teori ma'rifatnya. Oh ini alam ini, alam ini, alam ini. Oh ruh ini, ruh ini, ruh ini. Oh ini, itu mah teorinya. Tadi semua. Ini cahayanya begini, cahayanya begini. Itu hati-hati. Kita hanya nyari-nyari cahaya. Kita bukan nyari cahaya. Siapa bilang ma'rifat itu cahaya? Tadi. Jadi mari. Jadi intinya lah, kata Abah. Kenapa Allah menjelaskan ciri orang iman yang sejati itu adalah mengorbankan harta yang dicintainya. Tadi lan tanhalul birra mimma tunfiqu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu. Jadi kata Abah, daripada menghayal tentang cahaya ke kiri ke kanan, ayo tubuh ini latih, paksa dengan syariat. Tapi yang harus dilihat adalah bukan tubuh ini yang melakukan. Gitu loh. Lumampah ulah ngalengkah init bari cicing, tetap tubuhnya dipaksa tapi bari cicing gitu loh. Nah itu. Karena tadi kalau dibiarkan tubuh ini adalah liar, nakal, wah, tadi semua yang muncul adalah cahaya kadim, bukan cahaya bukan fajar sodik, bukan cahaya sodik, tapi yang muncul adalah cahaya kadim. Tadilah tadi yang banyak teman, oh saya melihat cahaya anu, saya melihat cahaya anu. Hati-hati. Itu adalah fajar kadib, cahaya bohong. Nanti muncullah suara, hei hambaku, berhentilah ibadah pada Allah. Gitu kata di semua. Engkau sekarang udah mulia, engkau sekarang udah ma'rifat.
Pokoknya intinya yang Abah sudah alami adalah ayo tebar kebaikan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu saja. Ya. Insya Allah Allah akan mengenalkan dirinya. Karena Allah salah satu sifatnya adalah yang utama adalah Rahman, Rahim. Maka pada saat kita memiliki jiwa Rahman, Rahim, maka insya Allah dia akan mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi bukan kita yang mengenali dia. Karena tidak mungkin ada wayang mengenali dalang. Tapi yang boleh juga dalang mengenalkan dirinya pada wayang. Dalang mengenalkan dirinya pada wayang pada saat si wayang sudah mempanakkan dirinya di hadapan dalang. Satu itu. Ya. Yang kedua, si wayang sudah belajar adalah bagaimana sifat si dalang. Kalau dalang sabar, dia sabar. Kalau dalang pemaaf, dia belajar pemaaf. Kalau dalang adalah penyantun, dia penyantun. Kalau dalang itu lembut, dia belajar lembut. Kalau dalang itu adalah senang memberi tanpa diminta, dia belajar ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu saja. Ya. Daripada istilahnya tapak di gunung dan lain sebagainya. Kata Abah, perbuatan menyayangi makhluk, perbuatan adalah berbuat dengan real adalah bagaimana dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan apa. Itulah yang akan membuat dalang mengenalkan dirinya pada diri kita. Jadi sekali lagi, tidak ada ilmu dari seorang wayang yang bisa mengenali dalangnya. Satu, tidak ada amalia yang bisa membuat si wayang sampai pada dalangnya. Karena semua gerak wayang adalah milik dalang. Maka disinilah yang disebut soleh jasadnya adalah pada saat si wayang itu adalah tetap adalah melaksanakan ketaatan kepada dalang. Tetapi adalah dia memahami posisinya sebagai abid dan dia posisinya Allah sebagai ma'bud. Disinilah yang sesungguhnya adalah yang ini. Itu saja barangkali ya Mas Ujo yang berkaitan dengan sekali lagi kalau kata Abah bilang sih jangan tertipu dengan cahaya-cahaya palsu. Ya. Dan nggak usah cari-cari cahaya dari semua. Hati-hati ya dari semua. Jadi nggak usah. Udah. Jalanin kebaikan tadi semua, terus tebar kebaikan, tebar tadi semua. Ya, yang penting kebaikan. Jadi kata Abah juga, walaupun tirakat kayak apa, kamu pelit sejuta setan, nggak bakal marifat, nggak. Karena salah satu sifat Allah itu adalah selalu memberi. Coba, ya, itulah yang kenapa kita disuruh sodako, disuruh jariah, tadi semua. Orang husu adalah mengeluarkan zakat, tadi semua ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu adalah orang yang khusyuk, adalah kamu tidak akan khusyuk sebelum kamu keluarkan zakatnya. Jadi itu biarkan dalang mengenalkan dirinya pada tubuh kita, pada wayang. Ayo keluarkan zakatnya. Jangan sampai ada makanan yang masuk ke tubuh ini yang tidak dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, orang hijrah juga adalah tadi semua. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Jangan teriak-teriak, saya siap mengorbankan nyawa, bohong. Harta aja dulu. Tadi semua. Orang suka teriak-teriak, Allahu Akbar, saya siap mati. Nggak usah mati, kata Allah. Bi amwalihim. Duit dulu, duit. Tadi semua. Karena orang itu masih cinta pada duit sampai sakit dikeluarkan, itu cirinya tidak mungkin dia bisa ma'rifat pada Allah. Ya. Ada tadi kemudian juga tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayolah sekali-kali kita berkorban sesuatu yang besar yang kita miliki, yang kita cintai, insyaallah ya. Insyaallah dia akan mengenalkan dirinya pada diri kita. Jadi jangan mengejar-ngejar ilmu dalang. Karena ilmu dalang mustahil akan dikejar oleh wayang. Tadi semua. Dan tidak ada ilmu yang bisa mengejar ilmu dalang. Karena wayang ilmunya semuanya ada pada kekuasaan dalang. Nah gitu. Nah ini jadi semua. Ya. Jadi sadarlah tadi semua. Al-abid wal ma'bud wahid, kita wayang, kita juga dalang. Kita ingsun, kita juga syirah. Nah, di mana mengambil posisinya?
Tapi biasanya tubuh kita adalah selalu melawan. La hijabaka illa biwujudika. Ngelawan terus, ngelawan terus tadi semua. Nah inilah. Akhirnya kalaupun kita adalah belajar ilmu ma'rifat, dikhawatirkan yang muncul adalah cahaya kadib. Jadi bukan cahaya sodik tadi. Itu saja.